Bayangkan, laut yang biasanya tenang, tiba-tiba berubah menjadi amukan tanpa alasan. Langit berwarna hijau pucat, angin melolong seperti jeritan makhluk tak kasat mata, dan gelombang setinggi rumah melanda pantai selatan tanpa peringatan. Mereka yang paham, langsung menunduk dan berbisik lirih. Ini bukan badai biasa. Sang Ratu Laut Selatan sedang murka. Dan semua itu, hanya karena satu makhluk yang berani datang dan menantangnya. Siluman Komodo, dari arah timur. Konon, jauh sebelum manusia memahami arah angin dan membaca tanda alam, tersembunyi sebuah rahasia besar di wilayah timur Nusantara. Di balik hutan belukar yang tak pernah terjamah kaki manusia, di antara tebing batu hitam yang dipukul gelombang ganas, hidup sebuah makhluk gaib yang namanya hanya dibisikkan dengan suara gemetar. Siluman Komodo. Sosok purba yang diyakini telah ada bahkan sebelum kerajaan pertama berdiri. Tubuhnya besar, sisik-sisik kasarnya tampak seperti baja alami yang memantulkan sinar matahari, dan dari kedua matanya, memancar cahaya merah menyala, seakan membawa dendam berabad-abad. Nafasnya panas, seperti bara api yang tak pernah padam, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak hangus di atas tanah dan batu. Selama ratusan tahun, ia menjadi penguasa di wilayah timur, menguasai pulau-pulau kecil dan perairan dalam. Banyak makhluk gaib laut dan darat tunduk padanya. Namun semakin lama, kekuatannya terasa terbatas. Laut Timur sempit, energinya meredup, dan pengikutnya mulai meragukan kebesarannya. Di saat itulah, ambisinya tumbuh. Tak sekadar ingin berkuasa, tapi ingin diakui sebagai yang terkuat. Dan hanya ada satu wilayah yang mampu menyalakan kembali kejayaan kekuatannya, Laut Selatan. Tempat yang dipercaya menyimpan energi gaib terbesar di seluruh perairan Nusantara. Disitulah berdiri kerajaan mistis yang tak pernah kalah, dipimpin oleh sosok penguasa yang namanya disegani manusia maupun makhluk halus. Nyi Roro Kidul. Nama yang tak berani disebut sembarangan. Penguasa agung, penjaga samudra, pelindung batas antara alam manusia dan alam gaib. Saat para penjelajah gaib memperingatkannya agar tak mendekati Laut Selatan, siluman itu hanya tertawa. "Aku telah menaklukkan darat dan lautan di timur," katanya dengan suara berat seperti gemuruh. "Kini waktunya aku menguasai wilayah Ratu Laut itu. Jika ia penguasa sejati, biarkan ia datang menahanku." Dengan kesombongan itu, ia bergerak menuju selatan. Tak menggunakan perahu, tak pula terbang. Ia berjalan melalui laut, di atas permukaan air, ditemani kabut pekat yang mengikuti setiap langkahnya. Ombak yang biasanya ganas ketika menghindar, ikan-ikan melarikan diri, bahkan karang-karang bergetar saat ia lewat. Pada malam sebelum ia memasuki wilayah Laut Selatan, pertanda muncul. Bulan purnama memerah, angin laut mendadak membisu, dan laut terasa seperti menarik napas panjang. Penduduk pesisir mulai gelisah, hewan-hewan penjaga pantai menolak makan, dan para tetua adat sepakat menutup ritual malam itu lebih cepat dari biasanya. Seorang nelayan tua berbisik lirih sambil menatap cakrawala timur. Jika ia benar datang ke selatan, maka bukan hanya laut yang bergolak, tapi sejarah pun akan berubah. Dan malam itu, tanpa disadari banyak orang, langkah pertama makhluk timur itu telah menyentuh perbatasan gaib Laut Selatan. Dan sejak saat itu, tanpa ada yang benar-benar menyadari, alam mulai berbicara. Awalnya, gangguan itu terasa ringan. Angin laut bertiup sedikit lebih dingin dari biasanya. Meski matahari masih bersinar terik, burung camar yang setiap hari beterbangan bebas di atas langit biru kini tak terlihat satupun. Perahu kecil nelayan yang biasanya mengambang tenang di pesisir pelan-pelan mulai bergoyang, padahal ombak hampir tak bergerak. Suara laut menjadi sepi, sunyi, bukan ketenangan, tapi kesunyian yang membawa rasa khawatir. Namun seiring langkah siluman itu semakin mendekati pusat kekuasaan Laut Selatan, gejala alam tidak lagi bisa dianggap biasa. Air laut tiba-tiba surut jauh sampai ke tengah, memperlihatkan dasar laut yang selama ini tersembunyi. Hewan-hewan laut menggelepar tak berdaya, seakan mencoba melarikan diri dari sesuatu yang tak bisa terlihat. Karang-karang mulai retak, dan pasir di dasar laut tampak bergerak, seperti ada sesuatu besar tengah bangkit dari bawah. Di wilayah pesisir, anak-anak menangis tanpa sebab,
Hewan ternak gelisah dan terus menatap ke arah laut. Ibu-ibu rumah mulai menutup jendela lebih awal, sementara para nelayan berhenti menyiapkan jala mereka. Semuanya merasa ada yang berubah. Malam itu, langit yang biasanya memancarkan warna jingga senja berubah perlahan menjadi hijau pucat. Tidak seperti cahaya aurora yang indah, melainkan cahaya yang terasa asing, seperti mata dari makhluk jauh yang sedang mengawasi. Bayangan kabut dari timur terus bergerak menuju selatan, melayang pelan di permukaan laut, mengikuti sosok siluman komodo yang berjalan tegap tanpa rasa takut. Sementara itu, jauh di kedalaman samudra, kerajaan laut selatan mulai bergerak. Makhluk-makhluk gaib penjaga gerbang laut merasakan energi asing mendekat. Suara seperti gemuruh dari dasar laut mulai terdengar, dan pusaran halus terbentuk di atas permukaan, meski belum cukup kuat untuk menciptakan badai. Beberapa dukun dan penjaga adat pesisir merasakan firasat buruk. Mereka melakukan ritual kecil, menabur bunga dan menyalakan dupa sambil berdoa agar laut tetap tenang. Namun doa mereka tertahan angin, seperti tak mampu mencapai dasar samudra. Alam bukan sedang meminta pertolongan, alam sedang memperingatkan. Hingga pada tengah malam itu, saat sebagian besar manusia lelap dalam tidur, terjadi fenomena yang membuat para spiritualis terbangun seketika. Air laut yang tadinya surut, kembali pasang dalam hitungan detik. Gelombang tinggi datang mendadak, menghantam bebatuan pantai dengan kekuatan nyaris tak masuk akal. Cahaya hijau kembali muncul, kali ini jauh lebih terang, membelah cakrawala dari ujung timur ke selatan. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara. Bukan suara manusia, bukan suara hewan, tapi suara berat, gemuruh seperti dari perut bumi. Aku telah tiba. Itulah momen ketika penduduk pesisir sadar. Bukan hanya badai yang datang, tapi ancaman bagi penguasa laut itu sendiri. Di kejauhan, di tengah laut yang mulai bergejolak, sosok tinggi bersisik sedang berjalan menuju takdirnya. Sementara di istana gaib laut selatan, sepasang mata mulai terbuka. Cahaya hijau yang membelah cakrawala itu tidak hanya terlihat dari pesisir, tapi juga hingga menembus dasar samudra, mencapai wilayah yang selama ini tak pernah tersentuh oleh manusia. Kerajaan Laut Selatan. Di sana, di ruang agung yang terbentang dari batu karang gaib hingga pilar-pilar dari cahaya laut, suasana yang tadinya tenang berubah drastis. Makhluk-makhluk penjaga laut, dari peri air, naga samudra, hingga roh-roh pengawal arus, berhenti bergerak. Mereka merasakan energi asing telah menodai batas kekuasaan mereka. Dan saat pusaran air terbentuk di atas istana gaib, semua makhluk laut menunduk. Karena mereka tahu, beliau telah terbangun. Di singgasana yang dipenuhi cahaya kehijauan, Nyi Roro Kidul perlahan membuka matanya. Sorot matanya tajam, dingin, namun menyimpan kedalaman emosi yang tak mampu diterka oleh makhluk manapun. Pantulan kekuatan alam terpancar dari kedua matanya. Ombak, badai, dan semesta air laut seakan beresonansi dengannya. Ada yang berani menantang batasku? Suara beliau bergema, tidak keras, tetapi mampu mengguncang palung laut terdalam. Air laut mulai bergejolak. Arus bawah melaju cepat, seakan ingin mengirim pesan ke seluruh penjuru samudra. Beberapa makhluk laut tak sanggup menahan tekanan energi itu dan mundur dengan tubuh bergetar. Aura yang muncul bukan sekadar kekuatan. Itu adalah amukan yang telah lama tertidur. Nyi Roro Kidul berdiri dari singgasananya. Jubahnya yang terbuat dari gelombang laut terbentang perlahan, mengikuti setiap gerakannya. Dan saat kaki beliau menyentuh lantai air, suara langit mulai berubah. Ombak tiba-tiba naik ke permukaan. Angin berputar membentuk spiral, melolong seperti arwah yang baru dibangkitkan. Kilatan cahaya hijau kembali muncul, kali ini lebih kuat, menghantam permukaan laut. Beliau mengangkat tangannya perlahan. Dari telapak tangannya, muncul cahaya yang seakan berasal dari kekuatan leluhur laut. Dengan suara tegas, beliau berbisik, "Di wilayah ini, aku bukan hanya penguasa. Aku adalah penjaga keseimbangan alam." Dan saat itulah, seluruh perairan laut selatan merespon serentak. Gelombang menjulang tinggi, seolah laut bangkit dari tidur panjangnya. Arus bawah bergeser cepat menuju arah timur,
mencari penyusup yang membangunkan murkanya. Para dukun laut, nelayan tua, hingga mereka yang memiliki ikatan batin dengan lautan, merasakan getaran itu. Sebagian jatuh berlutut, sebagian lainnya hanya sempat berucap lirih. Ratu sudah marah, yang datang tak akan pulang. Di istana gaib, para panglima laut bersiap. Pasukan gaib dari dasar samudra berkumpul, menunggu perintah. Dan dengan tatapan yang mengarah ke permukaan laut, beliau berkata, "Jika ia datang sebagai tantangan, maka aku akan menjawabnya sebagai peringatan. Yang mengusik akan tenggelam." Dengan sekali langkah, beliau bergerak menuju permukaan. Bukan naik dari dasar laut, tapi muncul bersama badai yang mulai terbentuk. Dan malam itu, Laut Selatan tidak hanya berguncang. Ia bangkit membawa amarah sang ratu. Laut Selatan bergolak. Bukan sekadar badai biasa, tetapi badai yang lahir dari kemarahan penguasa gaib. Ombak menjulang setinggi menara. Angin bersiul bagaikan ribuan jeritan roh yang terbebas dari kurungan. Kilatan cahaya hijau terus menggores langit, menghubungkan antara dasar samudra dan langit malam yang kini berubah muram. Di tengah kekacauan itu, dua kekuatan besar akhirnya bertemu. Siluman Komodo berdiri di atas permukaan laut yang bergejolak tanpa menyentuhnya. Tubuhnya besar, bahkan lebih besar dari kapal nelayan. Sisik-sisiknya keras bagai baja, dan nyala merah dari matanya makin terang seiring meningkatnya kekuatan badai. Dengan suara berat, ia berteriak ke arah samudra, "Aku datang bukan untuk tunduk, tapi untuk merebut." Air laut di sekitarnya tiba-tiba mendidih. Dan saat kilatan cahaya hijau kembali menyambar cakrawala, sosok itu muncul secara perlahan dari pusaran air yang membelah permukaan. Nyi Roro Kidul. Beliau melangkah tanpa tersentuh air, tubuhnya tegak, jubahnya terbentang seperti sayap gaib dari air dan cahaya. Tatapannya tenang, tetapi kedalaman matanya menyiratkan kekuatan yang tak tertandingi. Dari balik ombak, puluhan makhluk gaib laut menyertai kehadirannya, seakan alam sendiri menjadi pengawal. Tidak ada kata penyambutan. Hanya udara yang tiba-tiba membeku. Siluman Komodo maju satu langkah, suaranya bergema, "Jika kau penguasa sejati, tunjukkan kekuatanmu." Belum sempat kalimat itu selesai, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya. Sekejap, ombak raksasa menghantam siluman itu dari sisi kanan. Arus bawah menariknya ke dasar laut dengan kekuatan ribuan tombak air. Langit menurunkan kilat gaib, menghantam pusat energi siluman itu. Namun makhluk itu tidak runtuh. Ia bangkit perlahan, darah hitam menetes dari tubuhnya, tapi ia tersenyum. "Menakjubkan," katanya. "Kau memang penguasa laut, tapi aku dilahirkan untuk menantangmu." Ia mengangkat ekornya yang panjang dan berkekuatan dahsyat. Dalam satu gerakan keras, pusaran air raksasa terbentuk, langsung menyerang ke arah sang ratu. Laut seperti terbelah menjadi dua bagian. Nyi Roro Kidul menatap tenang. Lalu dengan gerakan lembut, jubahnya berputar, arus air mengikuti. Serangan itu terbelah, menghilang seketika seperti tak pernah ada. "Kekuasaan bukan tentang siapa yang paling kuat," ucap beliau perlahan. "Tapi siapa yang mampu menjaga apa yang ia lindungi." Setelah kalimat itu, beliau mengarahkan tatapannya ke langit. Dan tiba-tiba, purnama yang tadinya memerah berubah menjadi hijau lembut. Cahaya itu jatuh ke lautan. Dalam sekejap, ribuan ombak kecil berubah menjadi tombak air, diarahkan tepat ke dada siluman Komodo. Tubuh makhluk itu terpental keras, menghantam permukaan laut dan tenggelam beberapa detik. Laut sempat tenang, tapi hanya sesaat. Dari bawah permukaan, muncul energi merah besar berbentuk naga. Siluman itu bangkit lagi dalam wujud jauh lebih mengerikan. Dengan amarah, ia melesat ke arah sang ratu. Dan benturan energi gaib pun tak terhindarkan. Kilat hijau bertemu api merah. Ombak pecah menjadi hujan laut. Langit bergetar, seolah tak sanggup menahan pertarungan itu. Penduduk pesisir yang terbangun dari tidur hanya melihat satu hal. Cahaya hijau dan merah saling bertabrakan di tengah laut, menciptakan letusan dahsyat yang mengguncang bumi. Pertarungan itu belum berakhir. Baru dimulai.
Gelombang samudra kembali meledak dalam dentuman mengerikan. Tubuh Nyi Roro Kidul terhempas keras ke udara oleh serangan ekor siluman komodo, lalu jatuh menghantam permukaan laut dengan suara bagai retakan bumi. Namun sebelum air menelannya, angin laut yang dikendalikan pasukan gaibnya bergerak cepat menopang tubuh sang ratu agar tidak tenggelam. Wajahnya pucat, napas terengah, namun tatapan matanya tetap menyala oleh kobaran tekad. Sementara itu, siluman komodo raksasa, berkulit retak bersisik batu, matanya merah menyala, mengangkat kepalanya dan mengaum. Suaranya mengguncang langit, hingga kawanan burung laut jatuh pingsan dan ombak berbalik arah. Energi hitam dari timur mulai menyelimuti tubuhnya, membuat ukuran makhluk itu semakin besar. Cakarnya mencengkeram permukaan laut seperti tanah padat. Samudra Selatan akan ditundukkan malam ini. Raungnya, suaranya menggetarkan jiwa. Nyi Roro Kidul perlahan berdiri di atas permukaan air, anggun dalam luka. Darah hijau keemasan menetes dari lengannya. Ia mengangkat tangannya, dan dari kedalaman laut muncul ribuan pasukan gaib. Prajurit laut bersenjata trisula, roh-roh pelindung ombak, serta kawanan ikan pari berwujud astral. Namun begitu makhluk-makhluk itu mendekat, siluman komodo mengibaskan ekornya sekali lagi, dan gelombang energi hitam menyapu mereka, mengubah sebagian menjadi debu air. Sedetik itu, dunia terasa berhenti. Nyi Roro Kidul memejamkan mata, mendengar teriakan para pengikutnya yang lenyap. Hatinya perih. Dalam keheningan batin, ia mendengar kembali nasihat leluhur. Kekuatan samudra bukan untuk menghancurkan. Ia tercipta untuk menjaga keseimbangan. Maka saat ia membuka mata, bukan amarah yang terlihat, melainkan kesadaran yang utuh. Kedua tangannya terangkat perlahan. Laut yang tadinya bergolak mendadak menjadi tenang. Siluman komodo terkejut. Ia melangkah mundur, seakan merasa ada sesuatu yang berubah. Langit yang sebelumnya memerah kini berpendar hijau kebiruan. Dari dasar laut muncul cahaya seperti jutaan bintang yang terbang naik. Jika kau datang membawa kehancuran, ucap Nyi Roro Kidul pelan, maka aku akan menjawabmu bukan dengan amarah, tapi dengan kekuatan yang diwariskan oleh laut ini sejak awal penciptaannya. Siluman komodo meraung ingin kembali menyerang, namun tiba-tiba tubuhnya terpaku. Air di sekitarnya membeku seketika, membentuk pusaran cahaya biru toska yang melilit tubuhnya seperti rantai tak kasat mata. Dan pada momen itulah, titik balik pertempuran terjadi. Samudra Selatan tidak lagi bergolak karena konflik. Ia mulai bergerak mengikuti kehendak sang ratu, bukan sebagai medan perang, tetapi sebagai rumah yang mempertahankan diri. Siluman komodo berusaha melepaskan diri, tapi aura cahaya semakin kuat. Untuk pertama kalinya, ia tampak gentar. Langit runtuh dalam cahaya hijau. Dan pertempuran mulai bergeser dari kekuatan fisik menuju pertarungan batin yang jauh lebih dahsyat. Dalam pusaran cahaya biru kehijauan yang membelenggu tubuh siluman komodo, samudra mulai bergetar seperti menyayat hati. Tubuh makhluk itu meronta, cakarnya mencakar air. Namun air justru bereaksi seperti baja, tak tergoyahkan. Nyi Roro Kidul berdiri tegak di atas permukaan laut. Jubahnya mengembang di peluk angin. Wajahnya tenang namun sorot matanya menyiratkan luka batin yang dalam. Laut bukan tempat untuk menebar ambisi, ujarnya lirih. Ia adalah ruang bagi jiwa yang memilih berdamai. Tiba-tiba, siluman komodo berhenti meronta. Tatapannya berubah, dari beringas menjadi gelap dan letih. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang, terdengar suaranya yang bukan lagi membentak, melainkan berbisik. Aku tidak lahir dari ambisi, ucapnya terputus-putus. Aku dikirim. Sejenak dunia terdiam. Hanya dentuman halus dari jantung bumi yang terdengar dari dasar samudra. Dikirim oleh siapa? Tanya sang ratu, alisnya perlahan mengerut. Siluman itu menunduk. Suaranya seperti pecah terbawa angin. Pandangan manusia tentang masa depan semakin menjauh dari keseimbangan. Mereka membangunkan kami, para penjaga purba. Aku bukan musuhmu, Ratu Selatan. Aku hanya utusan, kehancuran yang akan datang. Cahaya biru yang membelenggunya perlahan meredup. Nyi Roro Kidul terdiam, matanya memandang jauh ke cakrawala.
Ombak berhenti bergerak. Burung laut yang tersisa bertengger diam di batu karang seakan ikut mendengarkan. Siluman Komodo melanjutkan dengan napas berat. Jika hari ini aku kalah, maka esok akan datang yang lebih besar. Bukan dari timur, melainkan dari hati manusia yang kehilangan arah. Mendengar itu, sang ratu menutup mata. Air laut tiba-tiba bergerak mengikuti helaan napasnya. Bukan dalam amarah, melainkan dalam kesedihan yang terdalam. Ia mengangkat tangannya perlahan. Cahaya hijau keemasan menyelimuti gelombang. Siluman Komodo menunduk pasrah, dan bukan hancur, melainkan perlahan larut menjadi butiran cahaya, kembali ke dasar laut, seperti jiwa yang dilepaskan dari kutukan. Aku tidak mengusirmu, ucap sang ratu perlahan. Aku mengembalikanmu ke tempatmu berasal. Dan tepat saat cahaya terakhir tenggelam, langit pecah menjadi cerah. Laut kembali tenang, seolah tak pernah ada pertempuran. Namun dalam keheningan itu, terdengar suara lirih sang ratu. Pertempuran sesungguhnya bukan melawan kekuatan luar, tetapi melawan manusia yang melupakan bahwa laut adalah napas kehidupan. Saat ia hendak kembali ke singgasananya, tiba-tiba ombak kecil datang menyentuh ujung kakinya. Seakan membawa pesan. Di atas permukaan air, muncul serpihan batu bersisik, milik siluman Komodo, berubah menjadi peta gaib. Peta itu mengarah bukan ke timur, tetapi ke daratan manusia. Nyi Roro Kidul menatapnya dalam diam. Jadi, badai belum berakhir, bisiknya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Bila Anda merasa tersentuh, terinspirasi, atau mendapatkan pelajaran berharga dari kisah ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, klik tombol like, dan subscribe. Dengan begitu, kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.